Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, bulan ini akan menemani teman-teman belajar bahasa Sunda. Meskipun untuk kali saat ini kita hanya bisa belajar melalui media online, namun semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap belajar dan berkarya ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa belajar secara tatap muka langsung. Baiklah teman-teman, sudah disiapkan bukunya. Teman-teman buka halaman 9. Tema 1 judulnya Nyalametkeun Makhluk ya. Ini adalah sebuah teks cerita pondok atau cerpen. Carpon disingkatnya, cerita pondok itu disingkat menjadi carpon. Lihat halaman 10. Judulnya Numun Corong di Nupoek. Karya dibuatnya oleh Al-Kausar Ahmad ya. Nanti teman-teman baca di rumah cerita pendek ini dari halaman 10 sampai halaman 13. Namun sebelum membaca, teman-teman harus mengingat kembali di dalam membaca huruf-huruf Sunda ada beberapa huruf yang dibacanya berbeda, huruf vokalnya. Huruf vokal Sunda itu ada 7. A, I, U, E. Curek dibacanya E tidak pakai curek dibacanya E biasa. Kemudian E dan U dibacanya E. Kemudian huruf O. Masih ingat pelajaran waktu kelas 4? Lagunya seperti ini. Dicurekan kadenge teu dicurek ka pireng ngalang lae U dibacana ya. Jadi kalau contoh-contoh huruf curek itu adalah oge, karek, teh, kene ya. Kalau contoh huruf tanpa curek itu meni, gening, mindeng, wengi ya. Kalau huruf E dan U contohnya peuyeum, beureum, laleur, pecang ya. Itu contohnya. Untuk latihan satunya teman-teman tidak usah kerjakan. Teman-teman langsung buka halaman 14. Mikawanoh carita pondok, yaitu mengenal cerita pendek. Dari carpon ini memiliki unsur-unsur ya. Unsur pertama yaitu unsur palaku. Palaku itu adalah tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut. Kemudian unsur kedua yaitu unsur latar. Nah, unsur latar itu adalah tempat di mana kejadian itu berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah latar waktu. Latar waktu yang menggambarkan waktu kejadian cerita tersebut berlangsung. Kemudian yang keempat adalah unsur amanat. Setiap cerita pendek, baik itu cerita pendek, cerita bersambung, ataupun dongeng, pasti memiliki amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Biasanya pesan atau amanat ini berhubungan juga dengan tema cerita itu. Tema yang unsur kelima itulah tema inti ceritanya. Jadi biasanya berhubungan. Temanya apa? Amanat yang ingin disampaikan oleh penulis itu apa? Baik teman-teman, kita lihat bagian C, kecap rundayan. Kecap rundayan yaitu kata yang sudah mendapatkan imbuhan disebut dengan kecap rundayan. Kecap itu adalah kata. Biasanya kalau bahasa Sundanya itu kecap asal. Kata dasar itu artinya kecap asal ya. Kecap asal
yang sudah mendapatkan rarangken atau imbuhan disebut dengan kecap rundaian. Rarangken atau imbuhan dalam bahasa Sunda itu ada 5. Yang pertama rarangken hareup atau awalan. Yang kedua rarangken tengah atau sisipan atau infix. Yang ketiga adalah rarangken tukang atau akhiran. Yang keempat adalah rarangken barung. Rarangken barung itu adalah rarangken yang ditempatkan secara bersamaan, baik itu rarangken tengah, sisipan maupun akhir. Rarangken awal, sisipan maupun akhir digabungkan. Tetapi sebetulnya hampir sama dengan rarangken gabung, yaitu imbuhan yang memiliki 2 atau lebih tambahan suku kata. Namun bedanya kalau rarangken barung ini apabila salah satu imbuhannya dihilangkan, maka kata itu tidak akan memiliki arti lagi, ya. Namun hari ini kita tidak akan membahas mengenai rarangken barung atau rarangken gabung. Kali ini kita akan membahas mengenai rarangken tengah. Teman-teman bisa lihat halaman 15. Rarangken tengah, ya, atau seselan atau infix, ya. Rarangken tengah itu ada 3. Rarangken tengah ar atau al, rarangken tengah atau rarangken tengah in, ya. Rarangken tengah ar, cara menyisipkannya, misalkan contohnya kecap asalnya belah nih. Kecap asalnya belah, diberi rarangken ar, B-nya dipisahin, disisipkan huruf R-nya, jadi barulah. Nah, biasanya ini mengandung arti, kalau belah itu mengandung arti hanya satu yang belah. Tapi kalau sudah mendapatkan rarangken biasanya menguatkan banyak benda. Menguatkan banyak benda, bahwa benda itu mengalami perubahan, ya. Contohnya apel teh belah hiji geura. Coba apel itu belah 1, berarti kan cuma 1 tuh. Terus jalan teh barulah bakatku halodona panjang. Artinya jalan itu banyak yang pecah-pecah akibat kemaraunya panjang. Yang B, garing. Garing diberi rarangken al, rarangken tengah al atau sesepan al. Jadi galaring. G-nya dipisahin, ditambah al, ditambah aring. Jadi garing. Ini menunjukkan 1. Garing ini menunjukkan 1 yang kering. Tapi kalau galaring itu banyak yang keringnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu rarangken tengah Rarangken tengah artinya di sini ada contoh kaula. Jadi diberi rarangken jadi kumaula, melayani atau pelayan. Kalau kaula itu kan artinya kamu. Kaula teh meni adigung, kamu itu sangat sombong. Nah, terus kalau menggunakan kata kumaula, melayani atau pelayan, Wawan keur kumaula di bumi Haji Hasan. Artinya Wawan sedang bekerja atau melayani di rumah Haji Hasan. Yang B, jerit, diberi rarangken tengah atau seselan jadi jumerit, ngajerit. Jadi cuma sekali, 1 orang yang menjerit. Tapi kalau jumerit berkali-kali, ya, batinna jumerit ngararasakeun kapeurih, berarti dia menjerit berkali-kali, berulang-ulang. Baik. Yang ketiga adalah rarangken tengah Rarangken tengah panggih, diberi rarangken tengah jadi pinanggih. Kalau panggih itu kan ketemu, kalau pinangguh itu bertemu tapi lebih memperhalus, menegaskan kalimat itu sendiri. Tulis, tinulis, tulis geura surat teh, coba tulis surat itu. Terus kalau contoh yang memakai kata tinulis, geus tinulis nasib namah kawas itu. Jadi sudah suratan takdirnya seperti itu. Baik teman-teman, latihan 2-nya teman-teman dikerjakan. Teman-teman beri garis
Misalkan barerang, berarti R-nya yang digaris bawahi, A dan R-nya, barerang. Teman-teman cari dari setiap kata yang ada di kolom halaman 15 ini, yang halaman 2, yang latihan 2, maaf. Yang latihan 2 teman-teman beri garis rarangken tengahnya saja atau sisipannya saja. Nah, kemudian setelah diberi garis tengah, yang rarangken tengahnya itu diberi garis, teman-teman diisikan ke halaman 16 ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman boleh yang ibu buat ini disalin di buku tulis juga boleh ya. Baik teman-teman, rupanya pelajaran dari Ibu Leni dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika teman-teman mengalami kesulitan atau menemui kendala di dalam pelajaran bahasa Sunda ini, boleh teman-teman bertanya kepada Ibu langsung. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.